Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara saya terdengar jelas, Ustaz? Dengar, Ustaz? Baik. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena sampai sekarang kita masih hidup, masih diberi rezeki. Selama pandemi kemarin itu banyak sekali orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, keluarga kita yang hari ini sudah tidak bersama kita lagi. Kemudian yang kedua, marilah kita membaca sholawat sebelum kita mulai acara ini. Sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep hidup bahagia dalam Al-Quran. Kita bahas dulu tentang arti kebahagiaan di dalam Al-Quran. Untuk menggambarkan kebahagiaan, Al-Quran menggunakan beberapa kata. Di antaranya adalah as-sa'adah, sesuai dengan firman Allah, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Sedangkan orang-orang yang berbahagia, tempat mereka di surga. Kemudian yang kedua adalah al-falah. Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian berbahagia. Inilah yang dimaksud dengan kebahagiaan yang hakiki, bersifat kekal di dunia dan di akhirat. Dan kebahagiaan ini adalah sebuah pemberian dari Allah kepada seorang hamba dan tidak ada hubungannya dengan harta. Kadang ada orang yang tinggal di rumah kecil, tapi mereka lebih bahagia dari orang yang rumahnya besar, mewah. Ada orang yang naik motor, hujan kehujanan, panas kepanasan, tapi hidupnya lebih bahagia daripada orang yang naik mobil mewah. Ada juga orang-orang yang makanannya setiap hari sederhana, tahu tempe. Tapi lebih bahagia daripada kita yang setiap hari makan makanan yang mewah. Bahkan sesekali kalau kita renungi kehidupan yang sudah kita lewati ini, kita ingat dulu ketika kita sedang serba kekurangan, masih merintis karir, banyak sekali makanan yang rasanya enak di lidah. Tapi ketika kita sudah punya harta, punya segalanya, makanan-makanan itu tidak lagi terasa senikmat dulu. Tapi ini bukan berarti berusaha menjadi orang kaya, punya banyak harta, itu tidak boleh. Tidak. Bahkan Islam mengajarkan kita untuk hidup mulia. Yang salah adalah ketika kita lupa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Itu yang salah. Jadi kalau kita berusaha untuk kaya, lebih kaya lagi, tidak masalah. Islam tidak melarang itu. Yang salah adalah ketika kita lupa untuk mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Itu yang salah. Makanya kata Buya Hamka, orang yang bersyukur adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada. Tapi bukan berarti dia menolak yang belum ada, kata Buya Hamka. Jadi tidak salah. Menginginkan yang belum ada itu tidak salah. Tapi jangan lupa syukuri yang sudah ada. Kata sebagian ulama, syukur itu derajatnya lebih tinggi dari sabar. Karena sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Firman Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.
Kalau orang kena musibah, ya mau gimana lagi? Memang harus bersabar. Bahkan kadang kalau kita musibah kecil saja yang menimpa, kita merasa seolah-olah sudah menjadi orang yang paling menderita di dunia. Sakit gigi sehari saja, kita katakan, ya Allah, cobaan apa ini ya Allah? Apa salahku? Apa dosaku? Padahal kita belum pernah diuji sakit parah. Kita semua tahu kisah tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan tidak akan pernah dialami oleh orang setelahnya. Dan tidak tanggung-tanggung, Nabi Ayub diuji dengan penyakit itu selama 40 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan 70 tahun. Tapi selama beliau sakit berpuluh-puluh tahun, beliau tidak pernah mengeluh sedikit pun. Beda sama kita. Kalau kita gaji bulanan kita dipotong sedikit saja, wah kita stres, mengeluh kita. Tapi giliran kita dapat nikmat, bahkan nikmat besar sekalipun, jarang sekali dari kita yang bersyukur. Biasanya kita menganggap seluruh apa yang kita capai itu berkat kerja keras, kegigihan, usaha, dan kepintaran kita. Apalagi nikmat-nikmat yang kita anggap kecil, seperti kesehatan, keselamatan, anak soleh dan soleha, nasi yang kita makan setiap hari, air yang kita minum, bahkan udara yang kita hirup. Itu sebenarnya adalah nikmat yang sangat besar, tapi sering kita lupakan. Bayangkan saja jika Allah menarik oksigen dari bumi ini 10 menit saja. 10 menit. Habis kita. Mati kita tuh. Itulah kenapa dalam Islam, hal pertama yang kita lakukan ketika bangun tidur, setiap bangun tidur, sebelum kita melakukan aktivitas apapun, adalah bersyukur. Kita mengucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita telah dihidupkan kembali. Ini perlu kita ucapkan agar kita selalu bersyukur atas hidup yang Allah berikan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan, manusia ini terbagi menjadi dua golongan. Ada orang-orang yang fokus mencari kepuasan dalam kehidupan. Ada juga yang mencari kebahagiaan. Tapi sayang, dengan gencarnya medsos di zaman ini, banyak sekali orang yang tidak bisa membedakan mana kepuasan, mana kebahagiaan. Jadi kepuasan itu biasanya didasari oleh hawa nafsu. Orang pakai narkoba, orang berzina, orang minum khamr, mereka puas melakukan itu. Riba juga menawarkan kepuasan. Karena kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau secara instan, tanpa menunggu lama. Ya, walaupun setiap bulan nantinya kita harus terpenjara dengan cicilan. Maka biasanya, walaupun orang-orang yang mencari kepuasan itu sepertinya mereka bahagia. Yang mereka tampakkan di medsos adalah kebahagiaan, kemewahan. Tapi bisa jadi hati dan jiwa mereka tidak tentram, tidak tenang. Mereka gembira di siang hari. Tapi di malam hari hatinya gusar, resah, gelisah. Karena memang hati mereka terpenjara dengan penilaian manusia. Sehingga mereka akan melakukan apapun hanya untuk mencari perhatian dari manusia. Mereka setiap hari disibukkan dengan perkataan dan perbuatan orang lain. Sibuk memikirkan apa yang orang lain miliki. Ketika mereka punya motor, mereka melirik orang yang punya mobil. Ketika mereka punya mobil, mereka melirik orang yang punya kapal. Ketika mereka punya kapal,
mereka melirik orang yang punya pesawat, dan terus begitu seterusnya. Karena memang manusia itu tidak akan pernah puas. Sabda Rasulullah, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan." Seandainya saja anak Adam memiliki satu lembah emas, maka dia pasti akan mencari lembah yang kedua. Dia tidak akan pernah puas. Dan kenikmatan yang berupa materi ini, yang berupa kepuasan ini, di dalam Al-Quran disebut dengan mata'. Mata'un. Mata' artinya kesenangan semu. Kesenangan yang menipu. Berbeda dengan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang Allah tempatkan di dalam hati kita, terpendam di dalam jiwa kita. Hati kita tenang, tentram. Bukan berarti kita tidak punya masalah, tidak. Banyak sekali ujian yang akan menerpa kita. Karena semakin tinggi iman seseorang, maka ujiannya juga akan semakin berat. Tapi walaupun kita banyak masalah, Allah melapangkan hati kita sehingga kita bisa lebih ikhlas dan lebih tawakal. Tapi di sini saya tidak mengatakan bahwa kekayaan itu akan membuat hati kita tidak tenang. Ya, harta itu akan membuat hati kita tidak tenang. Tidak. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat, mereka kaya, tapi mereka menggunakan kekayaannya di jalan Allah. Contoh kecil, Nabi Muhammad, ketika beliau masih berumur 25 tahun, beliau sudah menjadi eksportir sukses. Beliau dikenal dengan kejujurannya di 18 negara. Bayangkan, 25 tahun umurnya, tapi sudah terkenal di 18 negara sebagai eksportir yang jujur. Kalau di zaman sekarang, kita jadi eksportir ke Singapura saja. Satu negara saja, kemudian kita terkenal dengan kejujuran kita di sana. Ya, kita sudah pasti jadi orang kaya itu. Rasulullah 18 negara. Jadi Rasulullah ini bukan orang miskin. Buktinya, walaupun beliau bersabda, sebaik-baik perempuan adalah yang paling mudah ringannya, atau yang paling ringan mas kawinnya. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Jadi beliau menjelaskan bahwa perempuan yang paling baik adalah ketika dia meminta mas kawin yang tidak banyak, artinya tidak berat gitu ya, tidak memberatkan pihak laki-laki. Itu perempuan yang terbaik. Tapi Rasulullah sendiri memberikan contoh yang sangat baik. Beliau memberikan mahar yang terbaik untuk calon istri-istrinya. Kita lihat sejarah ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Mahar beliau 20 ekor unta merah. Satu ekor unta merah itu sekarang kalau musim haji 70 sampai 90 jutaan. Artinya kalau 20 ekor unta merah ya sekitar 1,4 M rupiah. Ya. Kemudian mahar Hindun, istri beliau. Hindun diberikan mahar 4.000 dirham. Jadi kalau dulu itu 10 dirham cukup untuk membeli satu ekor kambing. Artinya jika harga sekarang itu satu kambing 3 jutaan, berarti ya kalau 4.000 dirham sekitar 1,2 eman mungkin. Jadi harta beliau itu banyak. Tapi Rasulullah memilih untuk hidup zuhud. Beliau masih menjahit pakaian yang robek. Beliau masih memperbaiki sandalnya yang rusak. Rasulullah memilih untuk menggunakan semua hartanya untuk kemaslahatan umat. Itu Rasulullah. Begitu pula dengan sahabat dan istri-istri Rasulullah. Contohnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kebiasaan ibunda kita Aisyah itu, beliau biasa menabung sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah banyak,
beliau infakkan semuanya. Berbeda dengan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Kalau ibunda kita Khadijah, beliau setiap ada rezeki, ya beliau infakkan, tidak menunggu banyaknya. Tapi kalau ibunda kita Aisyah, beliau kumpulkan dulu sedikit demi sedikit. Kalau sudah banyak, baru diinfakkan semuanya. Keponakan Aisyah radhiyallahu anha bernama Urwah. Jadi Urwah ini pernah mengatakan, aku melihat Aisyah membagi 70.000 dirham. Sementara baju beliau ada tambalannya. Jadi ibunda kita Aisyah mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sampai terkumpul 70.000 dirham. 70.000 dirham itu kalau diuangkan, dirupiahkan sekarang ya, itu sekitar 17,5 M. 17,5 M, bayangkan. Jadi ada seorang perempuan nih, beliau mengumpulkan sedikit demi sedikit uangnya sampai terkumpul 17,5 M. Kemudian beliau membagikan semuanya tanpa tersisa, sementara pakaian beliau masih ada tambalannya. Jadi dalam Islam tidak masalah jika kita ingin kaya di dunia. Yang penting kita bisa menggunakan kekayaan itu di jalan Allah untuk menjadi bekal kita di akhirat kelak. Itulah kenapa kita sebagai umat Islam selalu berdoa setiap selesai sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Karena kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Maka dalam hidup ini kita harus seimbang. Kita harus melihat orang-orang yang hidupnya jauh di bawah kita, jauh lebih susah dari kita, agar kita bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan. Tapi di sisi lain, kita juga sesekali bisa melihat ke atas orang-orang soleh yang hidupnya lebih baik. Mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mereka menggunakan hartanya untuk berangkat haji, mengumrohkan orang tuanya, membahagiakan keluarganya. Ini juga penting. Sesekali lihat ke atas orang-orang soleh di atas kita, agar kita mendapatkan inspirasi dan lebih semangat lagi untuk berikhtiar, untuk bekerja. Yang penting tujuan utama kita adalah akhirat. Jadi ada seorang pengusaha, beliau menyisihkan 50% dari profitnya, keuntungan bersihnya per bulan. Beliau infakkan di jalan Allah. Sebagai contoh, kalau bulan ini beliau dapat profit 1 juta, maka beliau akan menginfakkan 500.000, 50%. Kalau bulan depan dia dapat 100 juta, maka beliau akan menginfakkan 50 juta. Beliau mengatakan, dengan cara ini, keuntungan saya terus bertambah dan terus lebih berkah. Ya, walaupun pada awalnya naik turun, tertatih-tatih juga, berdarah-darah awalnya ya. Tapi Allah menguji kita memang di awal-awal. Tapi lama-kelamaan, dia mendapatkan kelancaran rezekinya, keberkahan rezekinya dengan cara seperti itu. Inilah yang disebut dengan harta yang dibawa mati. Karena memang harta itu, kalau selama ini kita sering mendengar ustadz-ustadz ceramah, harta tidak akan dibawa mati. Masalah, menurut saya harta harus dibawa mati. Kita kerja capek-capek, kemudian kita tinggalkan harta kita untuk menjadi warisan saja. Sementara kita gak dapat apa-apa dari apa yang kita usahakan. Emak, bawalah harta kita. Dengan cara apa? Sedekah, infak, wakaf. Kalau kita hanya menyisihkan 2,5% saja dari penghasilan kita, yaitu namanya zakat. Zakat itu memang kewajiban kita. Semua orang Islam wajib zakat. Sama seperti orang berpuasa di bulan Ramadan. Ya biasa saja, orang puasa di bulan Ramadan biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Karena itu memang kewajiban kita. Justru kalau kita tidak puasa, kita tercela, mendapat dosa. Tapi untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah, kita butuh amalan andalan. Kita harus memiliki amalan khusus yang menjadi rahasia kita dengan Allah.
Itulah yang dimaksud dalam firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah. Wasilah. Lakukanlah sebuah amalan sunnah yang tidak dilakukan oleh orang kebanyakan. Jadi kalau orang-orang tidur di malam hari nyenyak, ya kita bangun malam, qiyamul lail, sholat malam. Orang makan di siang hari, makan apapun yang mereka mau, ya kita puasa. Orang berlomba-lomba untuk menumpuk hartanya, mengumpulkan hartanya. Kita berlomba-lomba berinfak, bersedekah, berwakaf. Kita tambahkan kadar infak dan sedekah kita. Tambahkan, bukan hanya 2,5% saja. Dengan begitu, Allah akan memberikan kita sesuatu yang tidak Allah berikan pada orang lain, pada kebanyakan manusia. Salah satunya adalah kebahagiaan, ketentraman, dan ketenangan hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebahagiaan ini bisa kita ibaratkan sebagai harta karun. Yang namanya harta karun ya pasti tersimpan dan tersembunyi. Dan untuk mendapatkan harta karun ini, kita memerlukan peta harta karun. Kebahagiaan pun sama. Kebahagiaan pun juga memiliki petanya. Dan Allah sudah memberikan kita peta. Petunjuk untuk mencari kebahagiaan, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janji Allah, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku ini, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan kesusahan, kesulitan, sengsara. Makanya Ibnu Abbas berkata untuk ayat ini, beliau menjelaskan, "Takaffalallah liman qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhir." Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan sengsara. Dulu ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, Allah berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan." Allah membekali Nabi Adam dengan hudan, pedoman kehidupan, bagaimana cara menjalani hidup di bumi. Seperti cara bercocok tanam, cara berkomunikasi, bagaimana keadaan laut, keadaan daratan. Makanya dalam tafsir Al-Khazin, Imam Al-Baghawi menyebutkan semua aspek yang dibutuhkan oleh Nabi Adam dan anak cucunya saat tinggal di bumi, semuanya sudah tercantum di dalam pedoman yang Allah berikan. Bahkan beliau menjelaskan bahwa Nabi Adam dibekali kemampuan berbicara dengan 700.000 bahasa. Masya Allah. Memang dalam bahasa Arab, ketika ada angka 7, ini bisa berarti dua kemungkinan. Yang pertama, angka 7 ini memang menunjuk dengan angka real ya. Menunjukkan angka real benar-benar 7. Tapi yang kedua, angka 7 ini menunjukkan sesuatu yang banyak. Ya sama dengan kita. Kalau kita biasanya bilang, saya pusing 7 keliling. Bukan artinya saya pusing seperti keliling 7 kali, bukan. Tapi saking dari pusingnya, kita menyebutkan angka 7. Itu untuk menunjukkan sangat pusing gitu ya. Begitu juga dengan orang Arab. Orang Arab juga sama, memiliki kebiasaan yang sama. Kemudian yang perlu kita perhatikan, kelanjutan ayatnya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kelanjutan ayat tersebut. Maka siapapun yang mengikuti hudan ini, pedoman hidup ini, mereka tidak akan takut dan tidak akan sedih. Tidak akan takut itu tentang hal-hal yang akan terjadi
tidak khawatir tentang masa depan, tidak akan sedih itu tentang hal-hal yang sudah terjadi, tentang masa lalu. Persamaan dari tidak takut ini adalah tenang, hidupnya tentram. Sementara persamaan dari tidak sedih ini adalah senang dan bahagia. Jadi kalau kita ikuti petunjuk ini, hidup kita akan bahagia dan tenang. Masalah besar bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi kalau kita jauh dari petunjuk ini, jauh dari Al-Quran, masalah kecil pun bisa menjadi masalah besar. Suami misalnya, naruh handuk di kasur. Mereka musuhan seharian untuk suami istri. Hanya gara-gara naruh handuk di kasur. Contoh lain, istri nanya ke suami, ya, saya gendutan nggak pakai baju ini? Nah, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Salah ucap sedikit saja, istri bisa cemberut seharian. Kalau istri mau pergi kondangan, istrinya nanya, misal, ya bagusan mana? Pakai baju yang hitam atau baju yang putih? Kalau kita jawab yang hitam, dia akan bilang kayaknya bagusan yang putih. Kalau kita jawab yang putih, dia akan mengatakan kayaknya bagusan yang hitam. Walaupun nanti keluar-keluarnya dia malah pakai baju yang kuning. Nah, itu hudan untuk Nabi Adam. Dan Allah sudah memberikan hudan bagi setiap umat manusia yang Allah turunkan melalui Rasulnya. Ada Taurat, hudan bagi Bani Israel. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Kitab Taurat, hudan bagi Bani Israel. Kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab-kitab lainnya. Sementara hudan bagi kita umat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Maka Al-Quran ini jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Ya, logika sederhananya, kalau Rasulullah saja menyelesaikan semua masalahnya merujuk kepada Al-Quran, menggunakan Al-Quran. Kenapa kita yang masalahnya tidak seberat Rasulullah tidak mau merujuk ke sumber yang paling hebat ini? Jadi kitab Al-Quran ini sangat istimewa. Bahkan semua yang berkaitan dengan Al-Quran ini akan menjadi istimewa. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril diangkat menjadi Sayyidul Malaika, pemimpin para malaikat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad, beliau menjadi Sayyidul Mursalin, pemimpin para Rasul. Al-Quran diturunkan di sebuah malam. Malam itu menjadi malam yang paling istimewa. Malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Al-Quran diturunkan hari Jumat. Maka hari Jumat berubah menjadi Sayyidul Ayyam. Hari yang paling mulia. Bulannya bulan Ramadan. Maka bulan itu menjadi Sayyidus Syuhur. Bulan yang paling mulia. Bahkan orang-orang yang membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya akan menjadi manusia-manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Lalu bagaimana cara kita mengambil petunjuk dari Al-Qur'an ini? Agar kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Setidaknya ada 3 cara untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah qiraah. Yang kedua adalah tilawah. Dan yang ketiga adalah tahfidz. Tahfidz artinya menghafal. Kita bahas dari yang pertama dulu. Qiraah. Qiraah artinya membaca sesuatu walaupun tanpa memahaminya. Itulah qiraah. Karena itu ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah Iqra. Iqra, bacalah.
Rasulullah pada waktu itu menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Ini untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah ummi. Jangankan paham, baca saja tidak bisa. Dan Allah menawarkan pahala yang sangat menarik untuk pembaca Al-Quran. Walaupun hanya membaca, tanpa memahami maknanya. Rasulullah berfirman, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf saja dari Al-Quran ini, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan akan dibalas 10 pahala. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu sudah dapat 30 pahala. Kalau kita baca satu halaman, kalau kita menggunakan Al-Quran pojok, Al-Quran yang biasa digunakan untuk menghafal, satu halaman itu rata-rata ada 15 baris. Satu baris terdiri dari 35 sampai 50 huruf. Kalau kita kalikan, membaca satu halaman saja, minimal kita dapat 5.000 pahala. 5.000-an pahala. Mungkin ada dari kita yang mengatakan, oh 5.000 pahala itu berarti sedikit. Tidak. 5.000 pahala itu tidak sama dengan 5.000 rupiah. 5.000 pahala itu pahala yang sangat banyak. Kalau kita bandingkan dengan amalan lain. Contoh, kalau kita berbuat baik pada orang, manja bil hasanah, falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik, ya kita nolong orang kah, kita bantu orang, kita dapat pahala 10. Artinya untuk mendapatkan 5.000 pahala itu, kita harus berbuat baik sampai 500 kali. 500 kali baru dapat 5.000 pahala. Setahu saya, tidak ada orang di dunia ini yang berbuat baik sehari bisa sampai 500 kali. Berbuat baik istiqomah 10 kali saja sehari. Itu sudah bagus. Apalagi sampai 500 kali. Jadi untuk mendapatkan 5.000 pahala ini dari Al-Quran sangat mudah. Membaca satu halaman itu gak sampai 5 menit. Kita sudah dapat 5.000 pahala. Jadi Allah benar-benar mengobral pahala dalam Al-Quran. Tapi sudah diobral seperti itu, manusia malah malas untuk mencari pahala di ladang pahala, yaitu Al-Quran. Ya. Bahkan kalau kita membaca terbata-bata pun, artinya tidak lancar, kesulitan dalam membaca Al-Quran, kita masih dapat 2 pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran sementara dia kesulitan, terbata-bata membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Semakin banyak Al-Quran ini dibaca, maka akan semakin bersih hati dan jiwa kita dari kotoran. Dan orang yang bersih hatinya, dia tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Kata Utsman bin Affan, "Lau taharat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Kalau seandainya hati kita itu bersih, maka kita tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Dulu, para salafus saleh, mereka mengatakan Al-Quran secara konsisten. Ada yang 3 hari sekali, ada yang 7 hari sekali. Bagi kita yang pemula ini, ya kita bisa memulai pelan-pelan dulu lah. Latihan dulu dengan membaca minimal 1 sampai 2 halaman setiap habis salat. Bahkan setiap mau beraktivitas, aktivitas apapun, kita mulai dengan membaca Al-Quran. Agar apapun yang kita lakukan menjadi berkah. Kemudian yang kedua adalah tilawah. Tilawah ini mengandung 3 arti sekaligus, yaitu membaca, memahami, dan mengamalkan yang dibaca. Jadi qiraah ini tidak sama dengan tilawah. Makanya di Indonesia setiap ada acara biasanya didahului oleh orang yang membaca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran itu kan disebut dengan qari. Qari'ul Quran, qari, ya, orang yang membaca. Kemudian di sampingnya biasanya ada yang membacakan terjemahan ayat itu, yang disebut dengan sari tilawah. Sebenarnya ya tilawah saja ya, tidak pakai sari. Tapi mungkin karena yang pertama kali membaca terjemahannya itu bernama sari, maka disebut dengan sari tilawah. Seandainya
Namanya mungkin Dodi dulu, mungkin jadi Dodi Tilawah jadinya. Baik, di dalam Al-Quran, Allah menyandingkan kata tilawah ini dengan sholat untuk menegaskan bahwa tilawah itu bukan hanya sekedar membaca. Allah berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika wa aqimis shalah." Bacalah, pahamilah apa yang diwahyukan kepadamu dan dirikanlah salat. Maknanya, kalau kita mau agar salat kita lebih berkualitas, pahami apa yang kita baca. Sehingga ketika lisan kita membaca, otak kita menerjemahkan, hati kita meresapi supaya kita lebih khusyuk dalam salat. Karena untuk khusyuk dalam salat ini sangat berat. Ada setan-setan khusus yang punya tugas spesifik untuk menggoda orang-orang yang sedang sholat. Jadi setiap setan itu memiliki job desk-nya masing-masing. Contoh ketika wudhu. Ketika wudhu, setan yang ditugaskan bernama Walhan. Ya, dari kalangan setan Walhan. Setan Walhan ini akan menggoda kita agar kita wudhunya buru-buru. Wudhu sembarangan. Kadang was-was. Itu setan Walhan. Setelah itu setan penggoda orang sholat. Ketika kita sholat setelah wudhu. Itu dikirim setan lain namanya setan khinsab. Atau dibaca khansab. Khansab atau khinsab. Ketika berdiri menghadap kiblat. Kita masih fokus tuh. Tapi ketika takbir setan akan membisiki kita. Udhkur kadza wa kadza. Ingat ini, ingat itu. Makanya jangan heran ketika kita takbir. Tiba-tiba semuanya muncul. Rencana ini, rencana itu, kerjaan, cicilan, cucian, masalah, kunci yang hilang, hal-hal yang berbau duniawi. Bahkan mungkin ceramah saya ini juga akan muncul ketika sholat duha nanti. Allahu Akbar, sholat duha. Tiba-tiba kita berpikir, ingat ya, kata Ustadz tadi, ketika takbir setan akan menggoda. Yaitu setan itu yang sedang berbisik. Lalu bagaimana cara kita bertilawah ini? Memahami Al-Quran ini. Kita tidak harus memaksakan mempelajari semua ayat dari awal sampai akhir. Kita bisa mulai dari yang kita butuhkan dulu. Yang kita baca sehari-hari dalam sholat. Pelajari surat Al-Fatihah. Tafsirnya. Kemudian surat-surat pendek. Lalu kita pelajari ayat-ayat yang pembahasannya menarik bagi kita. Sebagai contoh kalau kita belajar di bidang sains misalnya. Ya kita pelajari ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan. Kalau kita seorang dai atau ustadz, pelajari tentang ayat-ayat hukum, ayat-ayat dakwah. Kita sebagai orang tua misalnya, pelajari ayat-ayat tentang parenting dalam Al-Quran. Kalau kita sebagai suami istri belum punya anak, ya pelajari bagaimana cara menjadi pasangan yang baik. Salah seorang tabi'in, beliau bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau menceritakan pengalaman beliau belajar Al-Quran dari para sahabat. Beliau berkata, "Akhadna al-Quran an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yatajawazuhun ila al-10 al-ukhra hatta ya'lamu ma fiha." Kami belajar Al-Quran dari satu kaum yaitu para sahabat. Mereka menceritakan kepada kami. Mereka bercerita bahwa mereka jika mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak akan meneruskan ke 10 ayat berikutnya sampai mereka memahami kandungan dari 10 ayat itu. Itulah yang dilakukan ulama-ulama kita zaman dulu. Sahabat-sahabat, para tabi'in. Mereka menggunakan umur mereka, menghabiskan umur mereka untuk mempelajari isi dari ayat-ayat Al-Quran. Dengan menggunakan hadis sebagai penjelasnya tentunya ya. Bukan hanya Al-Quran. Tapi kita juga butuh hadis sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran ini. Sebagai contoh Imam Al-Bukhari. Beliau telah menyusun hadis secara tematik selama 16 tahun. Beliau sampaikan ayatnya. Beliau jelaskan hadis-hadisnya. Nama kitabnya Al-Jami'us Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Nama singkatnya dari kitab itu adalah Sahihul Bukhari. Yang kita kenal itu, Sahih Bukhari.
Buku itu disusun menjadi 97 pembahasan, 97 kitab. Setiap pembahasan ada ayat, ada hadis. Kalau kita pelajar, buka kitab ketiga. Kitab ketiga. Itu tentang ilmu. Kitabul ilmi. Di situ ada ayat-ayat, hadis-hadis tentang tuntutan menuntut ilmu. Bagaimana cara kita menuntut ilmu. Contoh lain ketika kita merasa bahwa iman kita sedang menurun, ya kita buka kitab kedua, Kitabul Iman. Satu kitab itu. Kita berprofesi sebagai seorang dokter, perawat, orang sakit, maka kita pelajari Kitabul Marda. Kalau kita sebagai seorang birokrat, politisi, pejabat, maka kita buka Kitabul Imarah, lengkapnya. Tapi yang perlu saya tekankan di sini, untuk mempelajari Al-Quran ini, usahakan belajar ke ulama yang memang ahli Al-Quran. Ya, sama saja kalau kita belajar matematika, kita belajar ke dosen matematika. Belajar bisnis, ya kita belajar ke orang yang memang ahli dalam bidang bisnis. Kita belajar Al-Quran harus ke ulama yang ahli Al-Quran. Karena kalau kita sembarangan memilih guru, bisa-bisa kita malah tersesat. Khususnya dalam urusan-urusan agama. Karena sekarang ada orang-orang yang mengaku cendekiawan, kemudian mengaku orang yang berilmu. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah produk budaya. Ada juga yang mengatakan sholat itu cukup 3 kali sehari saja. Ada juga yang mengatakan semua agama itu sama. Itu karena mereka belajar Islam kepada orang-orang yang salah. Bukan belajar Islam kepada orang-orang yang memang tepat ahlinya. Ya. Dan untuk memilih ulama itu pun, kita harus hati-hati. Karena ulama ini terbagi menjadi 2 golongan. Ada ulama ur-rabbani, ulama-ulama yang memang baik. Mereka tidak menyembunyikan amanah keilmuannya. Tapi ada juga ulama usu, ulama yang buruk. Mereka berceramah, berdakwah, ya karena memang untuk kepentingannya. Bahkan mereka bisa disuap untuk menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak disampaikan oleh Rasulullah. Membuat hadis-hadis maudhu dan seterusnya. Jadi kita pilih ulama yang baik. Dan tanda bahwa mereka ini adalah ulama yang baik adalah khasyatullah. Mereka takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ketika berbicara, bersikap, beraktivitas, mereka akan sangat hati-hati. Khawatir apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka perlakukan, apa yang mereka perbuat, tidak dapat mendatangkan keridhaan Allah. Dan ketika kita berguru kepada ulama yang tepat, maka output yang akan tampak dari kita adalah semakin baiknya hubungan kita dengan Allah dan semakin baiknya hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi kalau kita berguru, tapi makin lama kita malah makin jauh dari Allah. Akhlak kita ke tetangga makin buruk. Hubungan sosial kita semakin hancur, maka cari guru yang lain. Cari guru yang lain. Ada yang salah tuh dengan kajian kita. Kalau memang hubungan kita dengan orang lain makin buruk. Makin mengerti agama, makin buruk hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, berarti ada yang salah. Cari guru yang lain. Kemudian yang ketiga ini adalah tahfidz. Tahfidz. Ini adalah kenikmatan yang sangat istimewa, kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena kalau Al-Quran ada di dada kita, sedang apapun kita, dimanapun kita bisa dengan mudah mencari pedoman hidup, hudan, pedoman hidup, tanpa perlu membuka Al-Quran. Dan saya yakin semua ustadz dan ustadzah, bapak ibu yang ada di sini, pasti tahu keistimewaan Ahlul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bukan hanya dia yang akan diangkat derajatnya kelak di akhirat. Kedua orang tuanya pun juga akan dimuliakan kelak di akhirat. Man qara'al Qur'an wa ta'allama wa 'amila bih ulbisa walidah yaumal qiyamati tahjan min nur. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka kelak di akhirat dia akan dipakaikan 2 mahkota yang terbuat dari cahaya. Kedua orang tuanya akan mendapatkan hadiah yang sangat istimewa itu. Ya. Jadi
Al-Quran ini akan menjadi sebab yang menenangkan hati dan mendamaikan jiwa manusia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, tentram. Dan kalau kita lihat memang di semua kitab, ketika para ulama membahas tentang zikir ini, maka mereka sepakat bahwa zikir yang paling utama adalah Al-Quran. Kalaupun mereka ingin menjelaskan keutamaan zikir tertentu selain Al-Quran, mereka pasti mengatakan afdhalul dzikri ba'dal Quran. Zikir yang paling afdol setelah Al-Quran. Pasti Al-Quran itu yang pertama. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah. Akan tetapi, kenyataan di lapangan ada di antara kita yang rajin membaca Al-Quran. Tapi kurang bisa merasakan manfaatnya. Hati kita masih gelisah, gundah, bahkan stres. Ini harus kita renungi penyebabnya. Apakah kita hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai beban? Padahal Allah sudah berfirman, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini sebagai beban untuk kalian. Tidak. Nah, jangan sampai menjadikan Al-Quran ini sebagai beban. Contoh kita targetkan baca sebanyak-banyaknya. Tapi tidak ada satu ayat pun yang membekas di dalam hati kita. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, wala yakunu hammu ahadikum akhir suratin. Jangan engkau menjadikan fokusmu hanya sekedar buru-buru sampai ke akhir ayat. Buru-buru sampai selesai. Akhirnya kita cuma balapan saja. Balapan untuk cepat selesai. Jadi fungsi utama Al-Quran ini adalah untuk menjadi petunjuk hidup. Jika dibaca, dipelajari, dan diamalkan kandungannya. Dan tentu saja untuk mengamalkannya kita harus belajar memahami isi kandungan atau makna dari Al-Quran ini. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, yang dipenuhi dengan keberkahan. Agar manusia merenungkan ayat-ayatnya, meresapi maknanya. Dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ini. Jadi manfaat dari Al-Quran ini tergantung dari sejauh mana kita memahami Al-Quran dan mengerti kandungannya. Makanya ada orang yang membaca Al-Quran, bahkan menghafalnya. Tapi akhlaknya masih buruk, perangainya masih buruk. Itu karena mereka membaca Al-Quran tapi hanya sampai di tenggorokan saja. Tidak meresap ke dalam hati mereka. Kata Rasulullah, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi bacaan mereka tidak sampai ke hati mereka. Bacaan mereka hanya sampai ke kerongkongan saja, tidak meresap ke hati. Dan untuk Al-Quran ini yang perlu saya tekankan di sini. Jadi untuk Al-Quran ini kita hanya mempunyai dua pilihan. Hanya dua pilihan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Sabda Rasulullah, wal Quran hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu kelak bisa menjadi penolong yang membelamu. Atau bisa menjadi pemberat yang akan membebani amalmu. Akan menjadi beban bagi kita kelak di akhirat. Dia akan menuntut kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Bisa jadi ada orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran justru melaknat dirinya. Maka selain banyak membaca Al-Quran, kita juga harus mengambil manfaat dari ayat-ayatnya. Karena Al-Quran ini diturunkan bukan untuk sekedar dibaca. Tapi fungsi utamanya adalah hudan, petunjuk, rahmah, kasih sayang, busyra, kabar gembira, pedoman hidup kita. Pertanyaannya sekarang, dari banyaknya ayat Quran yang kita baca setiap hari, berapa ayat yang kita ambil manfaatnya? Maka dari sekarang sebaiknya ketika kita membaca ayat, kita sambil lihat terjemahannya, renungi maknanya, dan jadikan pedoman hidup. Rasulullah bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alahu khalfa dhahri saqahu ilan nar.
Al-Quran adalah penolong yang diizinkan untuk memberi syafaat kelak di hari kiamat. Dan Al-Quran adalah pembela yang dibenarkan hujjahnya, yang diterima hujjahnya kelak di akhirat. Siapapun yang meletakkan Al-Quran di depannya, menjadikannya panduan hidup, dia pelajari setiap hari, dia renungi, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Tapi barang siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, dia tinggalkan Al-Quran itu. Al-Quran ada di kamarnya, Al-Quran ada di musallanya, di rumahnya, di ruang tamunya. Tapi dia tinggalkan, tidak dibuka, tidak dipelajari. Maka kelak Al-Quran akan menyeretnya ke dalam neraka. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Allah di dalam Al-Quran mengancam orang-orang yang berpaling menjauh dari Al-Quran ini selama di dunia. Firman Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit terhimpit. Walaupun dia punya segalanya, punya harta, punya jabatan, tapi hatinya sempit terhimpit, ya, enggak tenang, enggak tentram. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tidak cukup sampai di sana, bahkan kelak di akhirat mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Ya, pada waktu itu kita akan protes. Ya Allah, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia kami bisa melihat. Maka dijawablah kepada kita, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itu karena selama di dunia engkau melupakan ayat-ayat kami. Dan hari ini pun engkau menjadi orang yang dilupakan. Jadi jangan sia-siakan Al-Quran yang ada di depan kita. Baca, pelajari. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun sedikit. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Jamal Akbar yang sudah menyampaikan tentang betapa besarnya manfaat Al-Quran untuk kita semua. Bahkan itu yang hadiah Allah berikan kepada kita semua agar kita hidup di dunia ini tidak tersesat. Seperti disampaikan Ustaz Jamal, bahwa Al-Quran adalah petunjuk untuk